Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Fardan Aziz dengan NIM F1A220043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Rizky Karim, NIM F1A220045. Hai, perkenalkan, nama saya Mutiara Rizky Bani dengan NIM F1A220049. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nindi Anas dengan NIM F220051. Perkenalkan, nama saya Gustriani Putri dengan NIM F1A220039. Perkenalkan, nama saya Karina Maharani dengan NIM F1A220041. Perkenalkan, nama saya Nur Insani, NIM F1A220053. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tia dengan NIM F1A220055. Baik, perkenalkan, nama saya Safaran dengan NIM F1A220037. Kami kelompok 3 akan membahas materi tentang software. Langsung saja, cekidot. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, pemrosesan dengan program. Program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk memberitahu apa yang harus dilakukan oleh komputer. Komputer pada dasarnya membutuhkan keberadaan program agar bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, program merupakan salah satu bagian penting pada komputer. Program merupakan entitas yang pasif, yaitu sebuah file yang berisi kumpulan instruksi-instruksi yang disimpan dalam disk. Proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Proses merupakan entitas yang aktif dengan sebuah program counter yang menyimpan alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusikan seperangkat sumber daya resource yang dibutuhkan agar sebuah proses dapat dieksekusi. Pemrograman komputer adalah suatu proses iteratif penulisan dan penyuntingan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Penyuntingan kode sumber meliputi proses pengetesan, analisis, pembetulan kesalahan, pengoptimalan algoritme, normalisasi kode, dan kadang-kadang pengkoordinasian antara satu programmer dengan programmer lainnya. Jika sebuah program dikerjakan oleh beberapa orang atau sebuah tim, maka itu disebut dengan programmer komputer atau programmer, pengembang perangkat lunak atau coder. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan dari program-program dan data-data yang saling terrealisasi yang memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Software mengandung fungsi-fungsi baik yang menginstruksikan hardware atau yang mengolah atau yang menyediakan fasilitas untuk software lainnya. Software digunakan untuk memproses informasi dapat berupa program atau prosedur, namun tidak sama dengan program komputer. Poin berikutnya, jenis-jenis perangkat lunak atau software. Secara umum, ada 3 jenis perangkat lunak atau software. Yang pertama, aplikasi software atau software application, sistem software atau operating system, dan bahasa pemrograman. Baiklah, mari kita rinci satu persatu. Sistem software. Sistem software atau operational system OS adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Sedangkan fungsi dari OS itu sendiri yaitu mengelola hardware dan software yang ada di komputer. OS ini juga berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dan hardware. Jadi, ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan ke OS terlebih dahulu, kemudian OS akan menyampaikannya kepada hardware. Sistem software menyajikan program yang dapat
mengizinkan hardware berjalan dengan semestinya. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang biasa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Disk Opening System atau biasa disingkat DOS adalah sistem operasi berbasis teks yang dikeluarkan oleh Microsoft sebelum Windows, menggunakan interface command line dan single tasking pada tahun 1980-an untuk fasilitas booting komputer dan menjalankan beberapa aplikasi software seperti WordStar dan Lotus. Windows dikembangkan oleh Microsoft dan didirikan pada 26 November 1975 oleh Bill Gates. Menggunakan interaksi antar muka dengan penggunaan yang berbasis grafik GUI, Graphical User Interface. Versi pertama Windows 1.0 dirilis pada 20 November. Pengembangan Windows terus dikembangkan mulai dari Windows 2.1x, Windows 3, Windows IBM, Windows 3.1, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Unix adalah sistem operasi tertua yang pertama kali dibuat tahun 1969 untuk keperluan jaringan komputer sebagai server. Dengan Unix sebagai server, perpindahan pekerjaan dari komputer ke komputer lainnya lebih mudah. Unix berasal dari kata Unix Boot Information and Computing System yang dicetuskan oleh Brian Kenigan tahun 1970. Bismillah, langsung saja di sini saya akan jelaskan tentang apa itu Linux. Linux adalah, pengertian daripada Linux adalah sebuah program atau sebuah sistem operasi yang dibawahi oleh lisensi GNU yang merupakan bagian atau turunan daripada Unix. Program ini bersifat bebas sehingga dapat digunakan dan dikembangkan oleh berbagai lapisan masyarakat secara gratis. Menurut sejarahnya, pada tanggal 5 Oktober 1991, Linux dicetuskan dan diperkenalkan pertama kali oleh Mr. Linus Torvalds. Penggunaan daripada Linux ini adalah untuk membuat infrastruktur jaringan, membuat infrastruktur keamanan, dan juga membuat infrastruktur TI. Kemudian pada program ini banyak ditemukan di berbagai macam alat keamanan. Salah satu contohnya yaitu alat drone dan juga CCTV. Yang kedua adalah MacOS atau Macintosh Operating System. MacOS sendiri adalah sebuah sistem operasi yang pertama kali menggunakan GUI atau Graphical User Interface, sehingga tampilannya lebih elegan dan lebih menarik. MacOS ini diperkenalkan pertama kali pada bulan Januari 1984 oleh Apple Inc. Kita akan melangkah pada aplikasi software. Aplikasi software sendiri adalah aplikasi yang dibuat dengan tujuan dan kepentingan yang spesifik. Aplikasi software ini menyediakan berbagai macam program yang mengizinkan pengguna untuk melakukan sesuatu di samping hardware. Sebagai salah satu contoh macam-macam daripada aplikasi software ini ada program aplikasi pengolah kata dan lain-lain sebagainya. Yang pertama, program aplikasi pengolah kata. Program aplikasi pengolah kata digunakan untuk membuat suatu dokumen tertulis seperti amplop, makalah, karya tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, program aplikasi pengolah angka. Program aplikasi pengolah angka digunakan untuk membuat dokumen tertulis berupa laporan atau neraca keuangan, membuat grafik, menghitung sederetan angka, mengolah angka secara statistik, dan sebagainya. Jenis-jenis program aplikasi pengolah angka diantaranya kalkulator, Keyspread, Access, Lotus 123,
Microsoft Office Excel, dan termasuk aplikasi perkantoran. Yang ketiga, program aplikasi pengolah presentasi. Aplikasi ini digunakan untuk membuat presentasi. Contoh aplikasi ini antara lain Microsoft PowerPoint, OpenOffice.org, Impress, Macromedia Flash MX, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi software. Poin keempat itu ada pengolahan gambar. Pengolahan gambar adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu pengolahan gambar secara mudah baik dalam bentuk foto hingga penyeditan garis. Yang kelima itu ada program aplikasi internet atau browser. Aplikasi internet digunakan untuk menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen internet yang disediakan oleh server. Keenam, program aplikasi data atau database. Program aplikasi data digunakan untuk mengatur dan mengolah data dalam bentuk database seperti membuat laporan hasil belajar siswa, mahasiswa, pegawai atau karyawan, serta laporan keuangan, pembelian dan penjualan yang saling berhubungan dan sistematis. Selanjutnya, aplikasi software yang terakhir yaitu program aplikasi data atau database. Database ini digunakan untuk mengatur dan mengelola data dalam bentuk database, seperti membuat laporan hasil belajar siswa, mahasiswa, pegawai, atau karyawan, serta laporan keuangan yang saling berhubungan dan sistematis. Macam-macam software pengolah data antara lain DBase, Microsoft Office Access, dan SPSS. Perlu diketahui bahwa sebuah aplikasi biasanya hanya ditujukan untuk OS tertentu atau hanya mendukung OS tertentu. Contohnya, Microsoft Office yang hanya bisa diinstal di OS Windows. Tetapi, ada juga aplikasi yang bisa diinstal di beberapa OS seperti aplikasi Mozilla Firefox yang bisa diinstal di Windows maupun Linux. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu bahasa mesin tingkat rendah atau low level language. Contohnya Machine Code dan Assembly Code. Yang kedua, bahasa mesin tingkat sedang atau middle level language. Contohnya C++ dan C. Yang ketiga, bahasa mesin tingkat tinggi atau high level language. Contohnya Java, Pascal, dan Basic. Lalu bahasa pemrograman yang terakhir yaitu bahasa website atau web language. Contohnya HTML atau Hypertext Markup Language dan JavaScript. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang user interface dalam software. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Tampilan user interface dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Tidak hanya menarik, tampilan user interface harus disesuaikan dengan berbagai perangkat agar pengguna mudah dan nyaman dalam menggunakan websitenya. Secara sederhana, user interface adalah bagaimana agar tampilan sebuah software dapat dilihat oleh pengguna. Pengguna sering menilai sistem dari interface, bukan dari fungsinya, melainkan dari user interface-nya. Jika user interface-nya buruk, maka itu sering menjadi alasan untuk tidak menggunakan software. Selain itu, user interface yang buruk dapat menyebabkan pengguna membuat kesalahan yang fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja manfaat dari user interface atau UI terbagi menjadi 3. 1. Memudahkan interaksi pengguna dengan software. UI pada sebuah software sangat penting karena dengan UI pengguna bisa berinteraksi dengan software tersebut. Tampilan UI yang baik pastinya akan memudahkan interaksi pengguna. Jika interaksi pengguna berjalan dengan baik, maka kebutuhan dan tujuan pengguna software dapat terpenuhi. 2. Meningkatkan pertumbuhan software. UI berfungsi pada kepuasan dan kesenangan pengguna, maka UI berperan penting dalam kesuksesan software. Salah satunya dengan menyediakan desain yang menarik pada tampilannya. Desain ini dapat meningkatkan kepuasan dan kesenangan pengguna hingga pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah pengguna. 3. Meningkatkan kualitas branding. UI bisa menjadi khas atau ciri yang disebut dengan branding.
Dengan UI seharusnya desain UI seharusnya lebih dari sekedar visual yang cantik dan enak dipandang. Desain UI secara langsung akan mencerminkan nilai dan kualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara software dengan hardware. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Secara fisik, komputer terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi dan akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada pada komputer dengan baik. Sedangkan software adalah sekumpulan instruksi yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah, seperti memberikan informasi tentang hardware, membentukkan fungsi hardware, dan menjalankan sistem. Agar komputer dapat membaca, mengingat, membuat keputusan, menghitung, menyortir, dan menghasilkan keluaran berupa informasi dalam monitor percetakan, komputer harus dapat membaca dan memasukkan program ke dalam memori utamanya. Program adalah instruksi dalam bahasa mesin atau yang dapat dibaca oleh komputer yang dirancang untuk tujuan tertentu, sehingga kalau komputer menjalankan komputer dengan memencet salah satu tombol tertentu, misalnya untuk memproses data akuntansi, maka itu disebut dengan program aplikasi atau application program. Jadi, software dan hardware akan bekerja bersama-sama dalam sistem komputer dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jika hardware tanpa software, maka suatu operasi komputer tidak bisa dijalankan. Begitu juga sebaliknya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok TS1 Statistika yang membahas tentang software. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.